gambar ini belakang sekolah kami. Ini upacara detik-detik kemerdekaan yang ke-74. Oke, next, Mbak. Nah, dalam COVID-19 di Belanda ini mungkin saya cerita sedikit. Yang sekarang ini masih tetap jarak minimal 1,5 meter jika melanggar 400 euro. Kemudian mulai 11 Mei kemarin sekolah sudah boleh beraktivitas, kemudian sport olahraga juga sudah boleh, dan aturan menggunakan masker 1 Juni sudah diberlakukan jika melanggar 250 euro. Oke, next, Mbak. Nah, ini di toko-toko masih ada pembatas seperti ini. Kemudian itu di Amsterdam kreatif ya, untuk berjarak, untuk tetap restorannya tetap bisa buka, harus memenuhi syarat seperti itu. Next. Nah, ini ada tetangga COVID yang awal Maret sudah ada yang kena. Kemudian kemarin pertengahan April, salah satu staf KBRI juga terkena COVID, itu meninggal dunia. Dan masih ada 2 staf KBRI yang tinggalnya ini hanya beberapa rumah ini sebenarnya. Itu masih isolasi diri. Ini ada 2 orang staf KBRI. Next. Nah, ini aturannya, ini 11 Mei sekolah sudah bisa sport, kemudian 1 Juni mulai naik lagi, restoran sudah buka dengan maksimal 30 orang, 1 Juli udah boleh berkemah, udah boleh mulai beraktivitas, 1 September sudah boleh mengadakan event-event, jadi kayak seperti pasar malam yang Indonesia itu namanya Tong Tong Fair, itu pasar malam terbesar se-Eropa, itu sudah akhirnya biasanya April diundur 1 September. Semoga ini rencananya. Next. Nah, ini data per tanggal, maaf, itu kok masih 8 Mei, 11 Mei, 11 Mei. Belum saya total yang terkena di Belanda ini 42.788, yang meninggal 5.456. Itu pun masih tingkat kepercayaan terhadap pemerintah tinggi, walaupun yang terkena banyak, total meninggalnya banyak. Next. Nah, sekarang mau bercerita tentang Sekolah Indonesia Den Haag. Sekolah Indonesia Den Haag ini terdiri dari kelas reguler dan PJJ. Jadi untuk pengajaran jarak jauh, sekolah kami sudah mulai yang SD dari 2008, kemudian yang SMP SMA itu mulai Oktober 2017, limpahan dari Sekolah Indonesia Beograd. Karena Sekolah Indonesia Beograd tutup, muridnya dilimpahkan ke Sekolah Indonesia Den Haag, tapi melalui pengajaran jarak jauh. Nah, kemudian siswa reguler sebagian besar anak dari diplomat atau student yang melanjutkan S2 atau PhD di Belanda. Begitu pula untuk yang PJJ, sebagian besar adalah anak dari diplomat. Untuk PJJ ini yang terjauh murid kami adalah dari Meksiko. Nah, itu dari Meksiko itu padahal selisihnya 6 jam dari Belanda. Kemudian pengajaran jarak jauh Sekolah Indonesia Den Haag bekerja sama dengan Puspendik, SEA Molek, Rumah Belajar, dan Jejak Dunia Bali. Siswa kami berasal dari 23 negara yang PJJ. Jadi kalau mau pergi kemana-mana, insya Allah ada murid kami. Misalnya mau pergi ke Spanyol, ada murid kami, Prancis, Budapest, UK, kemana-mana banyak murid kami. Next. Untuk informasi, sejak tanggal 16 Maret kami pembelajaran dilakukan secara online. Kemudian
ujian sekolah SMP itu sempat dilakukan secara online. Kegiatan pembelajaran walaupun online kita tetap sesuai jadwal. Untuk sebelum hari puasa biasa itu pukul 9 sampai pukul 4 sore. Untuk kegiatan Ramadan ini dimulai pukul 10, berakhir pukul 3 sore. Kemarin kami mengadakan kegiatan Ramadan secara online dan disponsori Siamolek untuk via Webex-nya. Sebenarnya kami 11 Mei itu karena dari pemerintah Belanda sudah memperbolehkan sekolah dibuka, tapi orang tua siswa belum rela anaknya untuk sekolah, masih takut kalau kenapa-kenapa. Akhirnya ujian kenaikan kelas akan dilakukan secara online. Kami ujian kenaikan kelas itu 2 sampai 10 Juni. Terima rapor 12 Juni. Next. Kegiatan-kegiatan di Sekolah Indonesia Den Haag. Ini kami selain menjadi Sekolah Indonesia satu-satunya di Eropa, kami bertugas juga sebagai duta budaya untuk mengenalkan di sekolah-sekolah lokal Belanda maupun di embasi negara ASEAN. Nah, ini yang membuat sekolah kami agak kebanggaan ya. Diundang resepsi diplomatik yang dihadiri 200 negara yang biasanya anak-anak itu sudah mengincar pengen ketemu dengan dubes Amerika, dubes Korea, yang senang film Korea ya pengen ketemu dubes Korea, ada yang pengen ketemu dubes Jepang. Mereka sudah merencanakan pengen ketemu siapa dan wawancara. Nah, ini ada pertandingan pencak silat. Kami walaupun Sekolah Indonesia Den Haag tetap nasionalisme tetap kita pegang. Dan skala nasional Taimun ini dihadiri atau PBB kecil ini dihadiri 100 negara lebih. Biasanya pesertanya yang kemarin itu 3.500. Dan alhamdulillah siswa kami kemarin juara pertama untuk animasi kartun itu. Peringatan dan perlombaan Hari Besar Indonesia kami tetap memperingati. Kunjungan ke museum sangat cocok sekali. Di sini banyak sekali sejarah-sejarah Indonesia yang ada di Museum Belanda. Kami juga karena di sini ada PPI Utrecht, PPI Erasmus dan lain-lain. Kami ada PPI Junior. Jadi untuk mengenalkan kampus-kampus atau universitas-universitas di Belanda, kami kadang-kadang mengundang dari PPI Junior. Dan masih banyak lagi kegiatan. Next, Mbak. Nah, ini untuk pelajaran matematika, kami di Sekolah Indonesia Den Haag untuk wajibnya untuk media online-nya itu adalah Skype. Jadi karena sudah dari 2008 menggunakan Skype, kemarin mulai 16 Maret harus online, otomatis dari pihak sekolah Skype gitu. Jadi ini salah satu pembelajaran matematika. Next. Ya, selain matematika, kami juga menggunakan Webex, Google Form, Quizzes, YouTube, Indro.com, Microsoft Snip and Sketch, Microsoft Form, Google Classroom, OneDrive. Ya, jadi kita kombinasikan agar anak-anak tidak bosan. Kadang-kadang menggunakan Webex karena kita kerjasama dengan Siamolek. Jadi kita sangat leluasa sekali menggunakan Webex secara gratis. Webex ini kelebihannya bisa sharing dua arah. Jadi kalau matematika sangat membutuhkan seperti papan tulis itu sangat bisa saya menuliskan soal apa, anak-anak bisa menjawab. Jadi seperti papan tulis ya, papan tulis online dua arah. Kemudian Google Form hampir mirip dengan
Microsoft Form, itu walaupun hampir mirip, tapi anak-anak ada apa perbedaan seperti itu menjadi tidak bosan. Nah, Quizzes, YouTube, YouTube di sini saya biasanya untuk matematika bagi siswa yang kurang di antara, kan pasti ada yang kurang tapi malu, saya merekam menggunakan OneNote, nanti saya share ke YouTube. Nah, pernah ini YouTube ini murid saya kan satu kelas 3 orang. Saya upload ke YouTube, alhamdulillah yang nonton itu sudah sekitar 6.000 berapa. Padahal niatnya tadinya hanya untuk 1 orang. Alhamdulillah bermanfaat untuk yang lain. Kemudian untuk kalau hanya satu arah itu Microsoft Snip and Sketch, bisa untuk papan tulis online. Kemudian Skype itu juga bisa, tapi hanya satu arah. Google Classroom ini untuk apa ya, untuk tempat tugas, atau saya yang akan sharing biar terdokumentasi. Next. Nah, ini salah satu pembelajaran matematika. Ini ketika ulangan menggunakan quizzes, kemudian sebelahnya menggunakan snip and snap. Next. Nah, ini kemarin yang PJJ ini kadang-kadang matematika tidak membutuhkan wajah, ya kan? Hitungan, kemudian deskripsinya apa, kadang-kadang saya juga tidak menampilkan wajah, anak-anak juga tidak menampilkan wajah. Yang penting itu di situ ada nama saya itu kan, Ponco gitu. Ya, seperti itu. Mereka tahu, oh ini gurunya. Next. Nah, ini sebelum matematika biasa kalau ini menggunakan Webex. Biasanya matematika itu sebelum saya mulai, saya ceritakan motivasinya, kenapa kita dipelajari, misalnya apa ya, statistik kenapa dipelajari, kenapa dulu ditemukan, siapa. Nah, mereka walaupun matematika wajahnya tetap ceria. Oke, next. Nah, ini kegiatan Ramadan kemarin kita menggunakan Webex juga, alhamdulillah kemarin lancar. Next. Nah, ini kegiatan Esidida di Embasi Bangladesh sebagai duta budaya. Jadi tugas kami benar-benar banyak di sini, jadi multifungsi anak-anak itu, multi talents. Yang tadinya nggak bisa nari jadi bisa nari, yang nggak bisa nyanyi nyanyi. Ternyata karena muridnya sedikit, jadi potensi mereka dimaksimalkan. Jadi untuk Aubade 17 Agustus itu satu sekolah semua tampil. Jadi rasa percaya diri mulai dilatih. Jadi yang tidak bisa nyanyi harus nyanyi. Kalau yang nggak bisa apa-apa nanti masuk ke pencak silat, ya seperti itu. Semua potensi dimaksimalkan. Next. Nah, ini mungkin sekilas perbedaan kurikulum Belanda dan Indonesia. Ini di Belanda dan di Indonesia itu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di Belanda itu dari kelas 5 SD sudah di tes peminatan. Kemudian SMP juga ada tes peminatan, terakhir SMA. Nah, untuk dari SD itu seperti sudah penentu nasib. Kognitif yang kurang, nanti SMP-nya 4 tahun, SMA-nya 4 tahun. Kalau ya kognitifnya lebih, berarti seperti di Indonesia, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Untuk kuliah pun ada perbedaan. Kalau yang kurang pengen kuliah berarti 6 tahun. Harus 1 tahun itu apa itu namanya?
untuk penyesuaian dulu 1 tahun, harus 1 tahun. Kalau belum sesuai ya nambah lagi 2 tahun gitu. Jadi yang kuliah S1 itu menurut saya mending di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia itu masih kadang-kadang yang SMP, SMA-nya males, kuliahnya rajin itu masih bisa. Kalau di Belanda ini agak agak susah untuk S1. Mungkin kalau mau kuliah lanjutan S2 atau S3 baru di Belanda yang sudah dasarnya sudah. Next, itu aja. Nah, ini kegiatan selain mengajar, saya sebagai Dirijen Angklung ini ketika itu acara menghibur pengungsi yang di Belanda ini kebanyakan dari Suriah. Kemudian ini kita mengadakan workshop angklung dan alhamdulillah kegiatan kami ini juga diliput di koran lokal. Next. Nah, mungkin jika tertarik untuk besok sebagai referensi saja, ini tentang pemanfaatan Microsoft Form untuk ujian online atau tulis. Bisa bergabung di ini di AKMS Tim Edu ID. Next. Nah, ini mari kita teruslah belajar, manfaatkan apa yang kita punya dan lakukan apa yang kita bisa karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Terima kasih, dankjewel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memaparkan menarik sekali ya materinya. Ada siswanya dari 23 Bapak Ibu yang masih penasaran, masih pengen tahu, silahkan nanti untuk ditanyakan kembali. Oke, untuk selanjutnya dari narasumber yang kedua, Bu Fitri. Halo Bu Fitri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu, halo. Ya, dengar suara saya? Sudah jelas. Gimana kabar, Kairo? Alhamdulillah, baik. Masih lockdown. Ibu sehat? Iya. Alhamdulillah sehat, ya. Oke, Ibu Nur Fitriah nih, dari Sekolah Indonesia Kairo, mengajar tematik geografi, ekonomi, sosiologi, dan prakarya. Satunya di Pendidikan Geografi Universitas Widya Dharma Klaten. Tugasnya Wakil Humas Sekolah Indonesia Kairo, juga wali kelas 1 Sekolah Indonesia Kairo. Mungkin kita sama seperti Bu Ponjo ya Bu Fitri, kita masih penasaran sesi ini untuk Ibu. Terima kasih Bu Eko Setiorini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di IG Madiun. Pripun kabare? Kula nggih tiyang Jawi sami. Saat ini saya bertugas di Sekolah Indonesia Kairo sejak akhir tahun 2016 hingga sekarang. Dan dari awal saya bertugas, saya sudah diamanati untuk megang kelas 1, padahal basic saya itu guru SMA. Jadi asik aja, 14 tahun ngajar SMA, langsung pindah ke SD. Itu exciting banget. Dan SILN ini emang benar-benar luar biasa keren. Kita di bawah naungan Kemendikbud Jakarta. Dan Sekolah Indonesia Luar Negeri ini memiliki keunikan masing-masing. Jadi setiap
SILN itu memiliki cerita yang berbeda seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di Indonesia yang belum pernah melihat luar negeri akan berpikir enak ya di luar negeri, keren ya, bisa ini, lebih hebat dari Indonesia. Tapi sejatinya Indonesia itu jauh lebih keren dari negara manapun di dunia ini, kayak gitu. Indonesia itu luar biasa, benar-benar surganya dunia itu Indonesia. Kalau nggak percaya buktikan, bermimpilah untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nanti biar lihat sendiri, ternyata aku itu keren ya, dilahirkan sebagai orang Indonesia, seperti itu. Jadi misal ada yang punya angan-angan, aku pengen tinggal di luar negeri karena Indonesia gini-gini, jangan salah, Indonesia itu benar-benar surganya dunia, seperti itu. Nah, sekarang kita mau melihat kayak apa sih Sekolah Indonesia Kairo itu, dan kira-kira pembelajarannya seperti apa. Jadi gini, Sekolah Indonesia Kairo itu berdiri pada tahun mulai disahkannya atau diakui itu tahun 1961. Ini sekolah negeri, jadi statusnya itu sekolah negeri. Semua siswanya adalah warga negara Indonesia. Dan untuk siswa di Sekolah Indonesia Kairo itu terdiri dari anak diplomat yang sedang bertugas di Kairo atau diplomat di daerah Middle East. Jadi orang tuanya bertugas di lingkungan Middle East atau di benua Afrika, itu anaknya sekolah di Sekolah Indonesia Kairo atau SIC. Terus ada juga anak pengusaha yang berbisnis di Mesir, ada juga anak dari warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan besar milik Indonesia seperti Indomie. Jadi Indomie itu ada di Mesir dan disukai orang Mesir, jangan salah, kita udah merambah ke Mesir, itu kerennya Indonesia. Terus terang saya sedih kalau banyak yang menghujat di sosial media, apalagi kita ya warga negara Indonesia itu gini-gini, sedih banget. Karena kita di luar negeri melihat Indonesia itu sangat dihormati oleh negara lain, seperti itu. Dan kita itu emang keren, luar biasa. Terus lagi ada juga banyak anak dari mahasiswa yang sedang bersekolah di Mesir, yaitu mahasiswa Al-Azhar, kayak gitu. Dan untuk anak-anaknya sendiri itu mereka dari usia TK sampai SMA. Jadi Sekolah Indonesia Kairo itu ada TK, ada SD, SMP, dan SMA. Kita menggunakan dua kurikulum untuk SD dan SMP, yaitu kurikulum nasional 2013 dan kurikulum Cambridge. Untuk kurikulum Cambridge itu hanya ada di SD dan SMP, kita hanya mengambil mata pelajaran IPA, Sains, terus matematika, dan bahasa Inggris saja. Terus juga ada mata pelajaran tambahan, yaitu bahasa Arab. Jadi anak-anak kami ini mereka berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, dan berbahasa Arab, seperti itu. Karena emang lingkungan di Mesir itu mereka memiliki bahasa sendiri, namanya bahasa Amia. Nah, siswa terbanyak itu ada di SD. Untuk SMP dan SMA kita hanya satu kelasnya, itu paling 2 anak, 3 anak, 4 anak, 6 anak, itu paling banyak itu untuk SMP dan SMA. Tapi untuk SD itu satu kelas bisa sampai belasan. Paling banyak saat ini itu kelas 1 ada 17, seperti itu. Dan biasanya kalau orang tua udah selesai sekolah, mereka akan pulang ke Indonesia. Kayak gitu. Dan sama di SILN juga memiliki nomor induk siswa sama kayak di Indonesia. Jadi kalau pulang ke Indonesia, mereka bisa apply ke sekolah manapun di Indonesia. Kayak gitu. Nah, ini adalah foto kami saat sosialisasi tentang COVID-19 itu pada bulan Februari. Jadi saat kita mendengar kabar bahwa Indonesia sudah mulai kena, kita langsung buat kayak sosialisasi ke anak-anak apa itu COVID-19, apa itu Corona, seperti itu. Dan langsung kita menyiapkan kayak hand sanitizer, terus
selalu hidup bersih. Kita menekankan itu. Di sela-sela pelajaran selalu kita selipkan pesan seperti itu. Nah, terus next Ibu. Nah, ini perkembangan kemarin pada tanggal 11 Mei, itu kasus baru 346, yang sembuh hari kemarin ada 97, dan yang meninggal itu ada 8, seperti itu. Total kasus saat ini ada 9.746 kasus. Yang sembuh ada 2.172, total meninggalnya 533. Ini info resmi dari KBRI. Kayak gitu. Lanjut. Ya. Ini pembelajaran online, kita mengikuti instruksi dari pemerintah Mesir. Di sebelah kiri adalah Pak Sisi, Presiden Mesir. Itu kita mulai online belajar di rumah pada tanggal 14 Maret. Dan untuk Mesir ini, mereka menghimbau bahwa liburnya atau online-nya itu dari 14 Maret sampai tahun ajaran baru, seperti itu. Itu diumumkan oleh menteri dan juga presiden, seperti itu. Dan kita mengikuti instruksi dari pemerintah Mesir. Nah, kita sendiri karena kita diaspora, kita juga diinstruksi juga oleh KBRI. Jadi antara KBRI, alhamdulillah KBRI di sini itu sangat bagus dan juga selalu menginformasikan ke seluruh diaspora bahwa apa itu corona, bagaimana penanganannya dan lain-lainnya. Juga alhamdulillah KBRI juga menurunkan bantuan berupa sembako kepada diaspora yang membutuhkan, seperti itu. Lanjut lagi, next. Nah, ini warna-warni kegiatan online siswa-siswi Sekolah Indonesia Kairo. Jadi waktu itu sebelum diumumkannya sekolah di rumah, kita itu udah siap-siap gitu. Karena kalau nggak salah Pak Anies Baswedan itu mengumumkan bahwa Jakarta sekolah mulai libur kayak gitu kalau nggak salah ya, pertama kali. Nah, kita itu udah, aduh, ini Indonesia udah ada sekolah libur, terus kita gimana nih? Padahal kita udah ada planning, kayak karena kita itu sekolah duta budaya, kayak yang tadi Bu Ponco jelaskan ya, jadi SILN itu membawa misi budaya Indonesia. Guru-gurunya juga mau nggak mau itu kita dituntut harus kreatif, dan kita harus tahu tentang budaya Indonesia seperti apa. Ya paling nggak kita bisa nyanyi, kita bisa nari, bisa ya tahu tentang wawasan ya kita, seperti itu ya. Kita ada planning untuk tampil waktu itu kurang 4 hari kalau nggak salah. Nah, tiba-tiba malamnya itu langsung ada pengumuman keluar jam 7. Besok sekolah ditutup jeget, kita langsung, waduh ini gimana, langsung kita koordinasi nih antar guru dan kepala sekolah. Seru waktu itu. Ada yang nggak bisa dihubungi gitu kan. Rame pokoknya. Terus akhirnya di grup itu udah rame. Langsung malam itu juga kita bikin pengumuman ke anak-anak, besok nggak ke sekolah kayak gitu. Nah, paginya kita masih berangkat ke sekolah karena kita membahas tentang kira-kira mau pakai metode apa kayak gitu. Karena ini nggak ada persiapan sama sekali kayak gitu kan. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk memakai sekiranya aplikasi yang anak-anak itu mampu menjangkau kayak gitu. Nah, kita menggunakan ada Google Classroom juga, terus Microsoft Teams, WhatsApp, Zoom, dan lain-lainnya. Kalau untuk Skype di Mesir sendiri ini tidak bisa. Jadi tidak semua negara itu mampu mengakses aplikasi yang ada seperti itu. Kayak contoh WhatsApp saja itu di Mesir untuk telepon itu nggak bisa, cuma bisa buat chatting kayak gitu. Terus Skype juga kita nggak bisa berjalan lancar, kadang bisa, kadang enggak, dan dong seperti itu untuk Skype. Nah, untuk khusus SD itu kita menggunakan WhatsApp, lebih banyak di WhatsApp karena di SD ini muridnya rata-rata adalah kakak beradik. Jadi satu rumah itu ada yang 2, ada yang 3, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, pokoknya usia-usia SD seperti itu. Dan
eh, yang namanya ada kendala nggak? Pasti ada, karena yang namanya wali murid itu kan latar belakangnya berbeda, kemampuannya juga berbeda, dan kita juga tidak bisa memaksakan pembelajaran sesuai keinginan kita. Kita juga harus melihat kondisi murid kita kayak gitu. Kira-kira mereka mampu nggak mengikuti, misalnya masuk ke Microsoft Teams anak SD, sedangkan orang tua tidak tahu apa itu Microsoft Teams, bagaimana masuknya. Pernah saya itu nge-share tentang Microsoft Teams di SD gitu ya. Wali murid bilang, "Bu, sirahku mumet, Bu, ojo ngerjain temen-temen." So, bilangnya seperti itu. Ngakak saya. Lah, ayo wis nangis bareng bae. Ya, jadi saya selalu apa ya, pendekatan ke orang tua itu juga penting di masa seperti ini. Jadi biar orang tua itu tidak berpikiran salah tentang kita, tidak berasumsi, tidak berpikir gurunya sakar PDW. Karena apa? Dengan kita komunikasi di kelas, kita terbuka saja gitu loh. Jadi biar orang tua itu tahu, anak saya itu 3, Bu. HP itu cuma 2. Terus gimana caranya sekolah jadwalnya itu sama? Apa nggak berantem ini? Kayak gitu. Bisa rusak ini dunia persilatan. Sebagai contoh seperti itu ya. Nah, jadi dengan hal-hal seperti itu, setiap minggu kita selalu ada rapat pimpinan, terutama para waka dan kepala sekolah, itu untuk membahas kendala-kendala di lapangan. Jadi absen itu kan kita menggunakan absen secara online. Nah, tiap hari kita itu bisa ngecek anak ini mengikuti apa enggak. Terus guru juga melaporkan selama pelajaran kamu siapa yang nggak masuk. Jadi namanya semua kayak gitu. Nah, dari situ nanti kita lihat kenapa anak itu pelajaran guru A ikut, pelajaran guru B enggak. Ternyata permasalahannya di rumah itu gantian HP-nya seperti itu.